Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutahranur, NIM 200222097. Saya akan menjelaskan tentang sistem ekonomi Indonesia. Sejarah perkembangan sistem ekonomi dari masa ke masa berbicara tentang sistem ekonomi. Sistem ekonomi itu sering pula disebut dengan istilah orde ekonomi, yang dimana di dalamnya tidak lepas dengan lembaga sosial, yang di dalamnya berhubungan dengan kehidupan manusia, yang misalnya lembaga politik, keagamaan, hukum, ekonomi, dan istilah lembaga yang sering disebut dengan pranata. Sistem ekonomi secara sederhana dapat diartikan sebagai cara suatu masyarakat mengatur kehidupan ekonominya untuk mencapai kemakmuran. Jadi sistem ekonomi itu luas, merupakan organisasi yang terdiri dari sejumlah lembaga atau pranata atau ekonomi, sosial, politik, ide-ide yang saling mempengaruhi satu sama lain, yang ditunjukkan ke arah pemecahan problem, produksi, industri, dan konsumsi yang merupakan problem dasar setiap perekonomian demi tercapainya kemakmuran masyarakat, demi tercapainya kemakmuran masyarakat. Perkembangan sistem ekonomi di masa perekonomian di Indonesia sejak kemerdekaan sampai saat ini. Yang pertama, ekonomi nasional. Pada tahun 1945 sampai dengan 1959. Pada masa pemerintahan Insinyur Soekarno mengeluarkan dua kebijakan. Pada masa itu Indonesia masih disebut sebagai negara miskin. Yang kedua, masa demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1966. Setelah dikeluarkannya dekret Presiden 5 Juli 1959, Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin. Secara otomatis perekonomian Indonesia menjurus pada sistem etatisme atau segala-galanya diatur pemerintah. Yang ketiga, masa demokrasi ekonomi. Pada tahun 1967 sampai dengan 1998. Pada masa ini, perekonomian Indonesia sudah mulai berkembang dalam pemerintahan Soekarno. Dan ada beberapa kebijakan yang dilakukan Soekarno untuk memperbaiki perekonomian Indonesia. Yang bagian pertama, Indonesia kembali bergabung dengan International Monetary atau Fund IMF, sehingga bantuan keuangan dari negara asing masuk ke Indonesia. Bagian kedua, pembebasan bea cukai impor dan mengulangi devaluasi rupiah, sehingga dapat meningkatkan nilai ekspor di luar negeri. Keempat,
ekonomi Pancasila pada tahun 1998 sampai sekarang. Pada sistem ekonomi Indonesia saat ini, Dumairi 1996 menjelaskan bahwa sistem ekonomi kita adalah kapasilitas dan ataupun menganut sistem sosialis secara konstitualis sistem ekonomi. Indonesia bukan kapitalisme dan bukan pula solarisme. Namun menurut Sanisi 2000, sistem ekonomi Indonesia termasuk sistem ekonomi campuran yang disesuaikan dengan Undang-Undang 1945. Karakteristik sistem ekonomi Pancasila yaitu pertama, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Yang kedua, cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Orang banyak dikuasai oleh orang banyak. Dikuasai oleh negara. Yang ketiga, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan diperlukan untuk kemakmuran rakyat. Yang keempat, pemerintahan menguasai kegiatan yang dilakukan oleh swasta agar terhindar dari praktik kecurangan seperti penipuan, monopoli yang merugikan serta mafia perdagangan. Bagaimana pencapaian Presiden Mufiaz sekarang? Apakah sekarang di dalam pemerintahan Jokowi perekonomian telah berjalan lancar? Dalam pemerintahan Jokowi saat 1 tahun pemerintahnya dikatakan ada sejumlah masalah yang dialami saat itu. Namun pada saat 5 tahun pemerintah Jokowi, pertumbuhan ekonomi mentok 5%.